Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Apa? Humazi langsung bersemangat mendengarnya. Apa katamu? Apakah ini berarti arwah bangsaku masih ada? Yu Wuji mengangguk, seharusnya begitu. Metode kultivasi istana Dao Jahat cukup istimewa, dan bisa memurnikan jiwa orang lain untuk digunakan sendiri. Dia mengambil begitu banyak jiwa dari keluarga Hu. Saya khawatir dia tidak bisa memurnikan mereka semua sekaligus. Mungkin saja beberapa jiwa mereka masih ditawan. Mata Humazi berkaca-kaca karena kegembiraan. Hebat. Hebat, selama semangat itu masih ada, rakyatku masih punya harapan untuk kebangkitan. Chen Ping pun menghela napas lega. Ia menepuk bahu Humazi dan berkata, Tuan Hu, jangan khawatir. Kami pasti akan menyelamatkan jiwa rakyat kami dan membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Aku juga bisa membantu. Aku bisa mencari kesempatan untuk bertanya kepada saudaraku tentang keberadaan arwah keluarga Hu. Seperti yang kau tahu, kuil jalan jahat memiliki cabang di mana-mana, mengumpulkan hal-hal seperti jiwa orang mati dan roh-roh. Jika kau tidak memiliki seseorang untuk membantumu mencari tahu, akan sulit bagimu untuk menemukan mereka. Yu Wuji berkata cepat-cepat. Dia mengatakan ini hanya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Hanya jika dia berguna, dia bisa menyelamatkan hidupnya. Chen Ping melirik Yu Wuji yang tampak seperti anjing tersesat, lalu berkata dengan dingin, untuk saat ini, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, jika kau berani berbuat jahat, aku berjanji akan menghancurkan jiwamu dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Yu Wuji buru-buru bersujud, aku tidak berani. Aku tidak berani. Tuan Chen, tenang saja, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu beritanya, dan aku tidak berani berbohong. Ia sudah dibuat ketakutan setengah mati oleh Nan Batian, dan merasa beruntung masih bisa bertahan hidup saat ini. Bagaimana mungkin ia berani memikirkan hal lain? Ia mendesah panjang, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Humazi begitu marah mendengar ini hingga giginya gatal. Permusuhan berdarah antar anggota sukunya bergejolak di hatinya. Ia menatap penyihir Yu Yue yang gemetar, dan secerca kekejaman terpancar di matanya. Ia berjalan menuju Yu Yue selangkah demi selangkah. Yu Yue begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan ia menyusut, lalu bersembunyi di balik Yu Wuji. Ayah, selamatkan aku, teriak Yu Yue, suaranya penuh ketakutan. Kelopak mata Yu Wuji berkedut liar, tetapi dia tetap menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Humazi. Bahkan nyawanya sendiri ada di tangan orang lain, jadi bagaimana mungkin ia berani peduli dengan hidup atau mati putrinya. Ia hanya bisa berpura-pura tidak mendengar dan menancapkan kukunya dalam-dalam ke telapak tangannya untuk menyembunyikan rasa malunya. Humazi menarik Yu Yue keluar dari belakang Yu Wuji dan menyeretnya ke aula samping seperti anjing mati. Tangisan Yu Yue segera berubah menjadi isak tangis yang tertahan, dan kemudian menjadi erangan kenikmatan. Di luar aula samping, tubuh Yu Wuji sedikit gemetar, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Chen Ping menatapnya dengan dingin, tetapi tidak menghentikannya. Beberapa utang memang harus dilunasi. Namun dia sangat mengagumi Humazi yang sangat jago di ranjang. Setengah jam kemudian, Humazi keluar dari aula samping dengan ekspresi puas. Yu Yue mengikutinya. Tatapan yang ia berikan kepada Humazi tidak mengandung amarah atau kebencian, melainkan sedikit kepuasan. Ini jelas berarti Anda mendapatkan sesuatu darinya dan Anda merasakan manisnya. Chen Ping, ayo pergi, kata Humazi. Chen Ping mengangguk dan menatap Yu Wuji, aku memberimu waktu 3 hari. Aku ingin tahu keberadaan jiwa keluarga Hu. Setelah 3 hari, aku akan datang menemuimu lagi. Ya, Yu Wuji menjawab dengan cepat. Mereka bertiga meninggalkan istana iblis hitam, dan Nan Batian berkata dengan suara berat, sebagian besar pasukan di Gunung Jiupan berkolusi dengan istana iblis hitam. Bahkan ketika keluarga Hu dihancurkan, banyak pasukan yang terlibat. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi mereka sekaligus? Mata Chen Ping berkilat dingin, itulah yang kumaksud. Karena kita akan bertindak, sekalian saja kita potong rumput liar dan cabut akarnya untuk menghindari masalah di masa mendatang. Humazi bahkan lebih bersemangat untuk bertarung, sudah waktunya untuk menghadapi mereka. Mereka bertiga segera mulai menghadapi pasukan di Gunung Jiupan.
Dengan Nanbatian di sekitar, beberapa pasukan kecil dihancurkan hanya dengan lambaian tangan mereka. Dalam waktu kurang dari sehari, puluhan pasukan, besar dan kecil, di Gunung Jiupan sebagian besar musnah, darah mengalir seperti sungai, dan ratapan ada di mana-mana. Kekuatan-kekuatan yang pernah mengandalkan istana kejahatan hitam untuk menindas orang lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan dan hancur total. Di aula utama istana setan hitam, bau darah belum hilang. Yu Wuji memandangi mayat-mayat yang tergeletak di tanah, lalu melirik ke arah aula samping. Kepatuhan di matanya telah lama tergantikan oleh kekejian. Dia perlahan berdiri tegak, jari-jarinya di bawah jubah hitam berubah menjadi putih karena kekuatan yang dia miliki, dan tatapan merendahkan yang dia tunjukkan kepada Chen Ping barusan menghilang. Ayah, Yu Yue berjalan dengan takut-takut, dengan noda masih di roknya. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Yu Wuji. Yu Wuji tiba-tiba menoleh, dan mata merahnya membuat Yu Yue gemetar seluruh tubuhnya. Dia maju beberapa langkah dan mencengkeram pergelangan tangan putrinya, suaranya penuh amarah yang tertahan, penghinaan. Ini penghinaan terbesar yang pernah dialami istana iblis hitamku dalam 100 tahun. Aku ayah yang tidak kompeten, dan aku membiarkanmu diperlakukan oleh hantu tua hina seperti itu. Ayah, tolong jangan seperti ini. Yu Yue malah lebih tenang. Ia mengangkat kepalanya dengan rona merah aneh di wajahnya. Meskipun Humazi sudah tua, dia jauh lebih baik daripada murid-muridmu. Lagi pula, dia benar-benar memberiku rasa yang belum pernah kualami sebelumnya. Anda, Yu Wuji sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tercekik oleh cahaya nakal di mata putrinya dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia menepis tangan Yu Yue, membalikkan badan, menatap awan gelap yang bergulung di luar aula, lalu menggumamkan beberapa patah kata dari sela-sela giginya, Chen Ping. Humazi, perseteruan ini tak terdamaikan. Yu Yue merapikan pakaiannya yang berantakan dan berjalan ke sisi ayahnya. Suaranya berubah dingin dan muram, ayah, ini bukan saatnya kita berdebat. Chen Ping mendapat dukungan dari Nanbatian. Tidak ada tempat bagi kita di surga keempat. Aku tahu. Yu Wuji menarik napas dalam-dalam, kilatan tajam melintas di matanya. Chen Ping pikir dia bisa mengendalikan segalanya dengan mengampuni nyawaku. Dia meremehkanku, Yu Wuji. Karena dia punya dendam terhadap istana Dao Jahat, maka kita akan pergi ke istana Dao Jahat. Maksudmu, kau ingin mencari paman keduamu. Mata Yu Yue berbinar. Bagus. Yu Wuji mengangguk, pamanmu, Yu Wuxi, memiliki status tinggi di istana Dao Jahat. Meskipun Chen Ping bilang dia hanya punya sedikit jiwa, dengan kekuatan istana Dao Jahat, pamanmu bisa dengan mudah membangun kembali tubuhnya. Selama kita menggabungkan kekuatan istana Dao Jahat, kita pasti bisa memastikan Chen Ping mati tanpa tempat pemakaman. Dia berjalan ke sudut, mengulurkan tangan dan meraba-raba di bawah ubin lantai yang longgar sebentar, lalu mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan hitam. Ini adalah harta karun yang dikumpulkan oleh istana iblis hitam kita selama beberapa generasi, cukup bagi kita untuk membuka pintu-pintu di surga kelima. Berkemaslah, kita pergi sekarang. Yu Yue menanggapi dan berbalik untuk mengemasi barang-barangnya. Yu Wuji menatap aula kosong itu, senyum sinis tersungging di bibirnya. Chen Ping, apa kau pikir aku akan membantumu menemukan jiwa keluarga Hu? Tunggu, sebentar lagi aku akan membiarkanmu menyaksikan jiwamu dimurnikan oleh aula Dao Jahat dengan mata kepalamu sendiri. Ayah dan anak itu memanfaatkan malam itu untuk menghindari para biksu yang berpatroli dan diam-diam meninggalkan istana iblis hitam. Sebelum pergi, Yu Wuji sengaja menghapus semua jejak, seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di sana. Pada saat yang sama, Chen Ping, Nanbatian dan Humazi berdiri di luar gerbang Gunung Qilianmen. Gerbang Qilian dibangun menghadap gunung. Totem ular raksasa diukir di kedua sisi gerbang, memancarkan suasana suram. Saat itu, para penjaga di depan gerbang gunung sudah menyadari gerakan yang tidak biasa itu. Mereka menghunus senjata dan menatap 3 orang di depan mereka dengan waspada. Siapa kau? Beraninya kau menerobos gerbang Qilianku? Teriak penjaga terdepan dengan tegas. Humazi melangkah maju dengan senyum ganas di wajahnya, katakan pada tuanmu bahwa kakek Hu ada di sini untuk membalas dendam padanya. Biarkan peri ular merah itu keluar dan mati. Wajah para penjaga berubah,
mereka secara alami mengenali Humazi. Selama periode ini, nama Chen Ping dan Humazi terkenal di Gunung Jiupan. Jadi itu kamu, sisa-sisanya. Seorang penjaga mencibir, kalian bertiga saja ingin menantang sekte Qilian kami. Kalian hanya melebih-lebihkan kemampuan kalian sendiri. Jangan bicara omong kosong. Mata Chen Ping berkilat tajam, kalau kau tidak mau mati, minggirlah. Sombong, ayo, teriak penjaga terdepan dengan marah dan menyerbu ke depan. Nan Batian tertawa terbahak-bahak dan mengambil inisiatif untuk menyapanya. Dia berkelebat dan bergerak di antara para penjaga bagaikan hantu, tinjunya berjatuhan bagaikan meteor. Dor, dor, dor. Jeritan terdengar silih berganti. Para penjaga benar-benar tak berdaya dan dipukuli hingga tewas satu persatu oleh Nan Batian. Rentan, Nan Batian mengerucutkan bibirnya dengan jijik dan menendang gerbang sekte Qilian hingga terbuka. Tuan Chen, Tuan Hu, ayo masuk. Mereka bertiga berjalan berdampingan memasuki sekte Qilian. Para murid yang mereka temui di sepanjang jalan melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi mereka semua terbunuh oleh pedang pembunuh naga Chen Ping. Meskipun para pengikut sekte Qilian pandai menggunakan racun dan mengendalikan ular, dalam menghadapi kekuatan absolut, metode ini tidak layak disebutkan sama sekali. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun tiba di aula utama sekte Qilian. Peri ular merah sedang duduk di singgasana di tengah aula, menatap mereka dengan wajah muram. Di sampingnya berdiri puluhan master dari alam abadi bumi, dan mereka jelas sudah siap. Chen Ping, Humazi, beraninya kalian menerobos masuk ke sekte Qilian milikku. Peri Qilian berkata dengan dingin, sepertinya aku terlalu ceroboh saat membiarkanmu melarikan diri di Gunung Sepan terakhir kali. Peri Qilian, berhentilah bicara omong kosong. Mata Humazi berkilat penuh api dendam, dulu kau ikut serta dalam pembantaian keluarga Huku, hari ini aku akan membuatmu membayarnya dengan darah. Hanya kalian, Peri Qilian mencibir, jangan lupa, aku sekarang adalah Dewa Bumi tingkat 4, dan aku punya banyak sekali bawahan. Tak satu pun dari kalian akan pergi hidup-hidup hari ini. Ya, Nan Batian melangkah maju, dan auranya tiba-tiba meledak. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, alam abadi bumi tingkat keempat. Aura puncak tingkat ketujuh alam abadi duniawi menjulang di atas mereka bagai gunung, dan peri ular merah beserta para guru di sekelilingnya tiba-tiba mengubah warna kulit mereka dan kesulitan bernapas. Bumi, bumi alam abadi tingkat ketujuh. Mata peri ular merah dipenuhi ketakutan. Ia tak pernah menyangka Chen Ping dan Humazi akan menemukan penolong sekuat itu. Mulai, Nan Batian memberi perintah dan bergegas maju terlebih dahulu. Dia sangat cepat dan langsung tiba di depan seorang ahli alam abadi duniawi tingkat ketiga dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Melihat hal itu, para master lainnya pun bergegas maju untuk menyerang, namun dengan mudah dihalau oleh Nan Batian. Chen Ping menghadapi peri ular merah. Peri ular merah tahu bahwa dirinya bukan tandingannya dan ingin melarikan diri, tetapi dihalangi oleh pedang pembunuh naga Chen Ping. Mau lari kemana kau? Chen Ping mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga, dengan energi pedang emas, menebas peri ular merah. Peri ular merah hanya mampu bertahan dan segera terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Luka terus muncul di tubuhnya, dan darah mengotori jubah merahnya. Humazi berada di pihak yang membersihkan murid-murid yang tersisa. Mantranya bagaikan sabit dewa kematian, merenggut nyawa setiap kali ia mengayunkannya. Ia ingin membuat mereka yang terlibat dalam perang genosida membayar harga yang mahal. Pertempuran itu berakhir dengan cepat. Nan Batian sendirian membunuh semua penguasa alam abadi bumi dari sekte Qilian. Peri ular merah terluka parah oleh Chen Ping dan terjatuh ke tanah, lalu sekarat. Humazi menghampiri peri ular merah dengan senyum kejam di wajahnya. Peri ular merah, aku tidak menyangka kau akan berakhir seperti ini, kan? Saat kau membasmi keluarga Huku, apa kau pernah berpikir akan ada pembalasan? Peri ular merah mengangkat kepalanya dengan susah payah, matanya dipenuhi rasa enggan dan takut. Humazi, kau tak bisa membunuhku. Aku murid sekte luar lembah 10.000 racun surga kelima. Jika kau membunuhku, lembah 10.000 racun tak akan membiarkanmu pergi. Lembah 10.000 racun, Humazi mencibir, begitu aku membalas dendam, tentu saja aku akan pergi dan membalas dendam pada mereka. Kau harus memikirkan dirimu sendiri dulu.